Shalom Ibu Bapak Saudara, semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat, Tuhan makin dimuliakan, dan Tuhan makin memberkati Ibu Bapak untuk menjadi berkat. Hari ini hari Selasa 11 Agustus 2020 seperti biasa dari Bukit Sion firman Tuhan diperdengarkan. Dan sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, karena berkat-berkat-Mu kami terima melimpah dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan, berkat materi, makanan, minuman, dan terutama keselamatan dalam Yesus Kristus. Engkau sendiri yang memastikannya bagi kami, orang percaya. Dan karena itu kami syukuri, limpah terima kasih, dan kami akan baca firman Tuhan, pimpinlah kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadikan Engkau sebagai pelindung kami satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan hari ini di Gereja Toraja, Mazmur 28 ayat 6-9. Mazmur 28 ayat 6-9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Dari bacaan ini saya memberi tema Tuhanlah kekuatan dan perisai. Tuhanlah kekuatan dan perisai. Bapak Ibu Saudara, untuk hidup di dunia ini kita butuh kekuatan. Dan kekuatan itu tidak serta-merta hanya muncul dari makanan dan minuman. Karena ada orang yang makan tapi tetap lemah, ada orang yang minum tapi tetap lemah. Kekuatan nomor satu berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan, dan itu diyakini oleh pemazmur di bagian ini. Dan tentu menjadi keyakinan kita bersama. Di ayat 6, pemazmur memuliakan, memuji Tuhan, karena pemazmur merasakan bahwa doa-doanya, bahwa permohonannya telah didengarkan oleh Tuhan. Ini kesaksian pemazmur. Doanya, permohonannya telah didengarkan oleh Tuhan. Dan tentu kita sebagai orang percaya, kita juga mengalami hal yang sama. Doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Itu pasti. Tetapi jawaban Tuhan bisa berbeda. Tuhan bisa saja menjawab A ketika kita meminta A. Bisa. Artinya permintaan kita sesuai dengan jawaban Tuhan. Tapi Tuhan bisa saja menjawab dalam bentuk yang lain karena Dia tahu masa ke depan akan seperti apa. Kita tidak tahu apa yang kita minta ini akan menguntungkan kita untuk waktu yang lama atau untuk waktu yang sesaat saja. Tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan bisa memberi jawaban B ketika kita meminta. Atau Tuhan juga bisa menunda untuk memberikannya. Mungkin kita minta hari ini, tapi mungkin tahun depan, 2 tahun depan baru Dia berikan. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi dan kapan kita membutuhkannya. Jadi, doa-doa kita pasti didengarkan oleh Tuhan.
Permohonan kita pasti didengarkan oleh Tuhan bila disampaikan dengan sungguh di dalam Kristus dan untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kesenangan kita pribadi. Tetapi jawaban Tuhan bisa tergantung dari rencana dan rancangan Tuhan yang lebih baik, yang pasti lebih baik. Bagian yang kedua, di ayat 7 sampai ayat 8, pemazmur sungguh menyadari bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Ini mazmur dari Daud, maka kita bisa mengenang kembali bagaimana Daud ketika sebelum menjadi raja, ia adalah gembala domba. Dan ia menyadari dalam pengalaman hidupnya yang juga ia sampaikan, kadang-kadang dia harus berkelahi dengan singa untuk menyelamatkan domba yang ia gembalakan. Sekalipun demikian ia terlindungi, maka dia mengatakan Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku. Dan itu ia alami, maka dia mengatakan kepadanya hatiku percaya. Juga di ayat 8, ketika dia mengatakan Tuhan adalah kekuatan umatnya, benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yang diurapi itu bisa imam dan bisa raja. Dan Raja Daud diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel, untuk memimpin Israel. Maka sebagai gembala domba dan sebagai raja di kemudian hari, Daud sungguh mengalami bahwa Tuhanlah kekuatan dan perisainya. Tuhanlah yang memberi kekuatan dan Tuhanlah yang melindungi dia. Tuhanlah yang membela dia dari musuh-musuhnya. Di saat dia menjadi gembala, musuhnya adalah singa dan binatang buas yang lain. Di saat dia menjadi raja, musuhnya adalah anaknya sendiri, Absalom, yang ingin mengkudeta dia, merampas posisi raja dari dia. Sebelum dia menjadi raja, musuhnya adalah Saul, Raja Saul, yang hendak membunuhnya. Tapi di dalam semuanya itu, Daud mengalami sungguh penyertaan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan. Tuhanlah perisainya, Tuhanlah perlindungannya. Dan karena itu di ayat 9, dia juga menaikkan doa, supaya apa yang ia alami, dialami juga oleh umatnya, oleh umat Tuhan. Apa yang telah Daud alami dari Tuhan, ia rindu dialami juga oleh umat Israel. Umat milik kepunyaan Tuhan, maka dia mendoakan supaya umatnya diselamatkan, diberkati, digembalakan untuk selama-lamanya oleh Tuhan sendiri. Inilah seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang peduli dengan umatnya, dengan rakyat yang dipimpinnya. Dia berharap kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka, menyelamatkan mereka, memberkati mereka, menggembalakan mereka, mendukung mereka. Dia bukan pemimpin yang egois, yang hanya dia sendiri saja yang ditolong oleh Tuhan. Tidak. Dia mau seperti Tuhan telah menolongnya, seperti itulah Tuhan oleh Daud diharapkan menolong umatnya. Maka kita sebagai pemimpin, baik dalam rumah tangga, dalam masyarakat, di pemerintahan, di gereja, seyogyanya kita bertindak seperti Daud, mendoakan umat, keluarga, masyarakat, rakyat, jemaat yang kita pimpin, agar mereka juga diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, didukung oleh Tuhan selama-lamanya. Itulah pemberian terbesar yang bisa kita berikan ketika kita mendoakan mereka. Yang materi bisa hilang, harta benda bisa hilang sekejap. Tapi kalau kita mendoakan, kita bisa memberi melampaui kekuatan, melampaui kemampuan kita, karena Tuhan bisa memberi lebih kepada mereka. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman Daud, Tuhanlah perisai, Tuhanlah pelindung.
Bukan sebaliknya, bukan kita yang melindungi Tuhan, bukan kita yang menjadi perisai bagi Tuhan. Maka selama sejarah kekristenan hampir 2000 tahun, kekristenan mengalami penganiayaan, dihina, diejek, diolok-olok, tapi orang Kristen tidak pernah membela Tuhannya. Kalau ada yang menghina Tuhan Yesus sendirilah yang membela dirinya, tidak perlu kita bela. Karena dialah Tuhan. Dan terbukti sudah ribuan tahun itu terjadi. Entah sampai kapan ke depan, akan tetap ada penghinaan, olok-olokan. Tapi percayalah, Tuhan bisa membela dirinya, Tuhan bisa melindungi dirinya, Tuhan bisa melindungi umatnya, dan umatnya tidak perlu membela Tuhan. Umatnya tidak perlu menjadi perisai bagi Tuhan. Umatnya tidak perlu menjadi pelindung bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi pelindung dan perisai satu-satunya. Dia melindungi kita selama-lamanya dalam Kristus, bahkan menjamin memberi kepastian keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Yakinlah, Tuhanlah pelindung kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami makin yakin Engkaulah pelindung kami, perisai kami, kekuatan kami. Dalam menjalani kehidupan yang tidak pasti, dalam menjalani kehidupan yang di masa pandemi ini. Dalam banyak hal kami terbatas, tapi dalam hal tertentu kami makin dekat dengan Tuhan, kami makin merasakan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Berkati orang-orang miskin, berkati orang-orang di Libanon, di India, di Masamba, di mana saja yang dilanda musibah. Tuhan kasihani mereka. Orang yang miskin tak berdaya, Tuhan pelihara mereka. Dan ajarlah kami sebagai orang percaya selalu berbagi dengan mereka, berbagi kasih dengan sesama, mengasihi sesama karena Tuhan telah mengasihi kami. Kasihani mereka yang sakit, pulihkan dan kuatkan mereka. Hiburkan mereka yang berduka cita dan yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu dan makin menyadari usianya makin singkat, dan karena itu biarlah usianya dijalani sebagai hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan Allah kami, lindungilah kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami, tanggung jawab kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pergumulan kami, rencana kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari Selasa, hari 11 Agustus 2020. Selamat beraktivitas, Tuhan pasti memberkati. Amin. Sampai jumpa lagi.